Teman-teman, ada nggak teman-teman yang biasa menggunakan Microsoft PowerPoint? Sudah sudah mengenal Microsoft PowerPoint atau teman-teman sudah awam dengan Microsoft PowerPoint? Boleh, teman-teman? Apakah ada yang sudah pernah menggunakan Microsoft PowerPoint? Izin Kak, mungkin kalau dari saya itu sudah pernah menggunakan untuk beberapa presentasi untuk tugas kuliah dan juga presentasi di kelas untuk kuliah. Seperti itu aja sih Kak. Oke. Oke. Kita akan berkenalan dengan Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint itu merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk presentasi yang paling populer atau sering digunakan secara luas untuk membuat slide presentasi yang profesional dan menarik. Nah, dengan Microsoft PowerPoint, pengguna dapat dengan mudah membuat slide atau menambahkan teks, gambar, kemudian grafik, dan elemen lainnya, serta menyajikan informasi dengan cara yang menarik dan efektif. Bentar. Nah, fungsi Microsoft PowerPoint nih. Tadi seperti yang dijelaskan sama Bli Putu juga, tadi beliau juga memakai Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Nah, Microsoft PowerPoint ini aplikasi untuk membuat presentasi fungsinya. Kemudian menampilkan suara maupun video dan animasi. Yang ketiga, kita membuat presentasi yang lebih menarik dan atraktif gitu. Jadi di Microsoft PowerPoint ini kita bisa menampilkan seperti video, kemudian animasi, kemudian dapat menarik perhatian orang yang melihat presentasi kita gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya mempermudah penyampaian ketika sedang presentasi gitu. Nah, Microsoft PowerPoint interface. Nah, di Microsoft PowerPoint ini ada beberapa menu, ada 9 menu yang kita bisa gunakan. Yang pertama, menu file, yang kedua menu home, yang ketiga menu insert, yang keempat menu desain, selanjutnya menu transition, yang keenam menu animation, ketujuh menu slideshow, yang ke-8 menu review, ke-9 menu view gitu, teman-teman. Nah, apa aja sih yang ada di menu file yang di Microsoft Word? Nah, yang pertama nih, ada new. Nah, gunanya new itu membuat dokumen kosong yang baru. Kemudian open, membuka dokumen yang disimpan di device, PC, atau laptop. Nah, kemudian info. Info itu berisi informasi tentang dokumen saat ini. Kemudian ada save dan save as. Digunakan untuk menyimpan dokumen ke device atau PC atau laptop. Nah, kemudian print. Print digunakan untuk mencetak presentasi sekaligus mengubah pengaturan percetakan. Nah, selanjutnya menu share. Nah, menu share ini digunakan untuk membagikan dokumen. Nah, selanjutnya export atau mengekspor dokumen menjadi file dengan format lain. Nah, selanjutnya ada menu close atau menutup dokumen yang sedang dibuka. Kemudian akun, mengakses informasi akun Microsoft. Ini ada buka
yang di ini. Bosan jangan ambil ini ya, Papa udah pakai Zoom ya. Bentar. Nah, untuk selanjutnya itu menu option. Nah, menu option ini mengontrol pengaturan kata, tata bahasa, atau recover atau reference bahasa, teman-teman. Yang selanjutnya atau kedua nih, teman-teman. Menu home yang kedua. Nah, di menu home itu ada beberapa menu yang kita bisa gunakan. Yang pertama, clipboard yang berisi cut, copy, paste, dan perintah format painter. Yang selanjutnya slide. Slide itu berisi perintah untuk menambahkan slide, mengubah tata letak, duplikat, atau menghapus slide. Nah, kemudian ada font. Font itu berisi pengaturan tentang jenis huruf, ukuran, tebal, tipis, dan lain-lain. Nah, selanjutnya paragraf. Nah, paragraf ini berisi fitur format perataan, spasi, bulleting, atau kemudian penomoran, indentasi, dan perbatasan. Kemudian ada menu drawing. Nah, menu drawing ini berisi perintah untuk bekerja dengan bentuk atau bidang. Gitu. Untuk selanjutnya editing, berisi perintah untuk mencari, mengganti kata, dan memilih objek yang diinginkan. Selanjutnya nih, add-ins atau menambahkan aplikasi tambahan gitu. Yang ketiga itu ada menu insert. Nah, di menu insert ini ada beberapa menu yang contohnya yang pertama slide. Nah, slide ini memudahkan kita untuk membuat slide gitu, teman-teman. Kemudian ada tables untuk menambahkan tabel sesuai kolom dan baris yang diinginkan. Kemudian image itu digunakan untuk menyisipkan gambar atau snapshot atau foto yang teman-teman ingin tampilkan di Microsoft Word, di Microsoft PowerPoint, teman-teman. Kemudian illustration. Nah, illustration ini berisi perintah untuk memasukkan shape dalam bentuk bidang. Teman-teman bisa memasukkan bentuk kotak, segitiga, jejer-genjang, atau segi 4, segi 5 gitu. Nah, gitu. Teman-teman bisa memasukkan di Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian illustration ini berisi juga grafik, smart art, dan bagan. Kemudian ada link, berisi perintah hyperlink dan action untuk memasukkan link yang dapat diatur untuk membuka slide, presentasi, file, program, URL, atau referensi lain dalam presentasi. Kemudian kita dapat menambahkan komen juga, dan komen ini digunakan untuk memberikan komentar pada suatu slide yang akan ditampilkan pada sisi kanan. Nah, selanjutnya berisi teks. Nah, teks ini berisi perintah untuk memasukkan teks box. Itu meliputi header, footer, kemudian ada word art, ada tanggal dan waktu. Kemudian simbol. Simbol ini berisi perintah untuk menyisipkan simbol dan persamaan matematika. Jadi teman-teman bisa memasukkan simbol-simbol seperti dolar, terus kemudian di Microsoft PowerPoint ini teman-teman bisa menampilkan simbol, banyak simbol gitu teman-teman. Kemudian media. Media ini berisi perintah-perintah untuk memasukkan video, audio, atau rekaman suara. Jadi teman-teman bisa menggunakan Microsoft PowerPoint itu, teman-teman bisa menyisipkan video, kemudian audio, atau rekaman suara gitu teman-teman saat presentasi gitu. Kemudian yang keempat, menu desain. Nah, di menu desain ini teman-teman ada 3 nih. Yang pertama themes. Nah,
Themes ini berisi template layout atau desain presentasi hanya dengan satu klik gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan template layout untuk slide per masing-masing slide gitu. Jadi di Microsoft PowerPoint ini ada beberapa template yang teman-teman bisa pakai gitu. Kemudian varian. Nah, varian ini digunakan untuk mengubah warna, font, efek, dan format latar belakang. Nah, setelah itu ada menu customize. Nah, menu customize ini berisi perintah untuk mengubah ukuran slide dan format latar belakang. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengubah ukuran slide, terus kemudian background atau latar belakangnya teman-teman bisa ubah. Misalkan teman-teman pakai template layout itu, teman-teman bisa ubah gitu. Misalkan teman-teman pengen atau nggak sesuai gitu yang teman-teman inginkan gitu. Kemudian yang kelima, menu transition. Nah, di menu transition ini ada preview. Nah, preview ini digunakan untuk pratinjau slide gitu, yaitu teman-teman. Nah, setelah itu ada menu transition to this slide. Nah, menu ini digunakan untuk memberikan efek animasi atau perpindahan slide gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ini timing. Nah, timing ini digunakan untuk mengatur pewaktuan pemindahan slide. Jadi, teman-teman bisa atur dari slide 1 ke 2 atau kedua ketiga itu teman-teman bisa atur untuk ada waktunya gitu. Misalkan teman-teman mau ditambahin timing gitu. Misalkan nih dalam pas presentasi dari slide pertama ke slide 2 teman-teman mau ngasih timing secara 7 detik atau 8 detik atau berapa gitu. Nanti teman-teman bisa mengatur di timing gitu. Nah, perpindahan slide dan cara perpindahan slide bisa mengklik mouse maupun menentukan waktunya. Jadi teman-teman bisa mengatur gitu untuk timingnya. Gitu. Nah, yang keenam ini ada menu animation. Nah, di menu animation ini ada preview yang pertama. Nah, preview ini digunakan untuk pratinjau slide juga, gitu. Nah, kemudian ada animation. Nah, animation ini digunakan untuk memberikan efek animasi setiap objek dalam satu slide. Jadi teman-teman bisa memberikan efek animasi gitu di setiap slide-nya. Yang ketiga ada advanced animation. Nah, advanced animation ini digunakan untuk mengatur efek animasi yang lebih lengkap seperti menambah animasi, kemudian teman-teman bisa mengedit timeline-nya juga gitu. Nah, di menu animation ini ada timing juga teman-teman. Nah, tapi untuk timing yang di animation ini digunakan untuk mengatur waktu atau durasi animasi objek. Nah, permulaan menjalankan animasi objek dan bisa mengatur urutan tampilan objek teman-teman. Nah, yang ketujuh ini ada menu slideshow. Menu slideshow ini ada start slideshow. Nah, start slideshow ini digunakan untuk mengatur permulaan slide yang akan ditampilkan gitu. Nah, selanjutnya ada menu setup. Nah, menu setup ini digunakan untuk pengaturan tampilan presentasi dan juga merekam file PowerPoint. Gitu. Kemudian ada monitor. Nah, monitor ini digunakan untuk mengatur resolusi tampilan. Jadi teman-teman bisa mengatur resolusi tampilan teman-teman lewat menu monitor. Nah, untuk selanjutnya yang ke-8. Nah, menu ke-8 ada menu review. Nah, di menu review ini ada proofing. Nah, proofing ini digunakan untuk pengecekan ejaan. Selanjutnya ada accessibility. Nah, accessibility ini digunakan untuk mengecek aksesibilitas art text, kemudian reading order pen,
Kemudian yang ketiga ada insight atau disebut juga atau sama dengan menu search gitu teman-teman. Nah, menu ini digunakan untuk pencarian data yang berhubungan dengan file PowerPoint yang dibutuhkan. Gitu. Nah, kemudian di menu review ini ada menu language. Nah, menu language ini digunakan untuk menerjemahkan maupun pengaturan bahasa. Jadi teman-teman bisa mengatur bahasa dan menerjemahkan slide tersebut lewat menu language ini gitu. Nah, selanjutnya komen. Nah, komen ini digunakan untuk memberikan komentar pada suatu bagian teks, tetapi tidak akan tercetak. Kemudian menghapus komentar dan menampilkan komentar gitu. Nah, jadi teman-teman bisa dalam satu slide atau dua slide itu teman-teman bisa memberikan komentar gitu. Tetapi misalkan teman-teman akan print out slide tersebut, nanti tidak akan tercetak untuk komennya. Gitu. Nah, untuk selanjutnya compare. Nah, di menu compare ini biasanya digunakan untuk membandingkan file PowerPoint satu dengan file lainnya gitu. Nah, untuk selanjutnya ada ink. Nah, ink ini digunakan untuk menyembunyikan atau menghapus coretan ketika menggunakan fungsi draw gitu, teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya, yang ke-9, menu view. Nah, di menu view ini ada presentation view. Nah, presentation view ini digunakan untuk pengaturan tampilan slide dan pembuatan slide master. Nah, kemudian master view. Nah, master view ini digunakan untuk menampilkan tampilan utama. Nah, untuk selanjutnya ada menu show. Nah, jadi teman-teman dalam menu show ini teman-teman bisa menampilkan garis atau titik bantu di Microsoft PowerPoint. Nah, untuk selanjutnya menu zoom. Menu zoom ini digunakan untuk mengatur ukuran tampilan pada saat pengeditan. Misalkan teman-teman membuat slide di Microsoft PowerPoint lagi mengedit atau mungkin bacaannya kurang terbaca, itu bisa menggunakan zoom gitu. Kemudian ada color or grayscale gitu. Nah, di menu color atau grayscale ini biasanya digunakan untuk mengatur tampilan slide saat pengeditan. Nah, kemudian di menu view ini ada window. Nah, window ini digunakan untuk menampilkan dokumen saat pengeditan. Tools ini dapat terlihat apabila kita sedang membuka lebih dari satu dokumen. Jadi teman-teman bisa melihat beberapa dokumen atau beberapa slide gitu teman-teman. Nah, kemudian ada menu makros nih. Nah, makros digunakan apabila kita menambahkan perintah makro seperti bahasa pemrograman yang tertanam pada file PowerPoint teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai create, save, and open presentation file gitu. Nah, di create save ini yang pertama kita akan create new document atau membuat dokumen baru. Yang kedua kita save atau save as dokumen. Yang ketiga open file PowerPoint. Kemudian yang keempat open an existing presentation. Yang kelima navigate within a presentation. Yang keenam use outline view and other view. Ketujuh, insert, duplicate, rename, and hide slide. Yang kedelapan, delete slide, teman-teman. Nah, yang pertama nih, create new document. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kebetulan saya menggunakan Microsoft PowerPoint 2021, teman-teman. Nah,
Ini seperti berikut. PowerPoint 2021 ini banyak banget template yang bisa kita gunakan, teman-teman. Nah, yang kedua, PowerPoint ini menyediakan fitur suggest search. Nah, teman-teman bisa mencari template atau tema secara online. Jadi, teman-teman misalkan teman-teman pengen menggunakan template lain, tidak sesuai sama template nih yang di sini, yang di bagian atas ini, kemudian teman-teman bisa nih di search di bagian search ini, itu teman-teman bisa mencari template yang sesuai teman-teman inginkan gitu. Misalkan teman-teman pengen cari template tentang education, atau teman-teman pengen cari tentang manajemen, itu teman-teman bisa mencari template tersebut itu secara online. Nah, kemudian untuk mempermudah pencarian yang telah disediakan kelompok template itu. Nah, teman-teman apabila teman-teman pengen membuat dokumen baru tanpa template, teman-teman bisa pakai blank presentation. Jadi kalau template biasanya kan ada background-nya nih ya teman-teman. Teman-teman pengen background-nya sesuai, pengen membuat presentation itu menarik, atau pengen menggunakan template yang udah ada. Nah, itu kan biasanya ada background-nya, kemudian ada sudah ada background-nya. Tapi misalkan teman-teman pengen presentasi tapi tidak ada background, atau background-nya teman-teman pengen pilih sendiri nih. Nah, teman-teman bisa klik file, kemudian pilih new, kemudian pilih blank presentation gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya save dokumen gitu, teman-teman. Nah, untuk menyimpan dokumen ini, teman-teman bisa tekan tombol CTRL-S, atau itu shortcut biasanya, atau teman-teman bisa klik icon yang terdapat pada quick access toolbar gitu. Nah, teman-teman bisa pilih ribbon file, kemudian save atau save as. Nah, teman-teman bisa simpan dokumen tersebut dengan nama yang teman-teman inginkan gitu. Tentukan nama dokumen, lokasi, dan simpan gitu. Biasanya. Untuk selanjutnya yang ketiga, open file PowerPoint gitu. Nah, untuk membuka suatu file dalam Microsoft PowerPoint dapat dilakukan dengan beberapa cara. Untuk shortcutnya, yang pertama CTRL+O. Nah, itu teman-teman bisa membukanya gitu. Membuka file di Microsoft PowerPoint. Atau klik ribbon file lalu klik open. Nah, teman-teman. Nah, selanjutnya pilih file yang diinginkan lalu klik open. Yang keempat nih, ada open an existing presentation. Nah, ini untuk membuka file yang telah disimpan di device. Jadi, misalkan teman-teman mau membuka file yang sudah ada di device, teman-teman dapat menggunakan klik file, kemudian klik open, nah atau CTRL+O, kemudian pilih lokasi file yang disimpan di PC. Atau teman-teman buka yang di browse yang ada di Microsoft PowerPoint, atau teman-teman bisa buka di OneDrive gitu. Kemudian teman-teman cari file mana yang pengen teman-teman buka. Kemudian double klik gitu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yang kelima itu ada navigate within presentation, atau menavigasi presentasi dapat menggunakan keyboard. Yang pertama, klik home. Nah, klik home ini menuju slide pertama gitu. Yang kedua, klik end atau menuju slide terakhir.
Nah, ketiga itu ada backup. Nah, backup-nya itu bergerak ke slide atas gitu. Jadi teman-teman bisa klik backup, teman-teman bisa menggerakkan slide ke atas gitu. Nah, kemudian back down atau bergerak ke slide bawah gitu. Yang keenam, use outline view and other view. Nah, teman-teman bisa membukanya. Teman-teman klik menu view, kemudian pilih presentation view, pilih outline view, kemudian double klik, tampilan thumbnailnya akan berubah-ubah. Jika ingin mengubah tampilan thumbnail, selain outline ada slide sorter, note text, and reading view. Nah, yang selanjutnya, ketujuh ada insert, duplicate, rename, and hide slide. Nah, untuk yang insert teman-teman bisa buka home, kemudian klik slide. Setelah itu teman-teman bisa klik new slide, kemudian pilih template yang diinginkan gitu. Kemudian diklik gitu. Nah, misalkan teman-teman mau menduplikat slide pertama, kemudian pengen menduplikat slide pertama, diduplikat lagi di bawahnya kedua gitu. Nah, teman-teman bisa pilih slide yang akan diduplikat pada thumbnail, kemudian klik kanan, kemudian teman-teman pilih duplikat di slide atau ke home, atau teman-teman bisa ke home slide, kemudian pilih new slide, kemudian pilih duplicate selected slide gitu. Nah, yang selanjutnya ada rename. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan rename dengan cara pilih slide, kemudian klik kanan, kemudian pilih add section, kemudian rename section. Nah, rename section yang teman-teman pengen rename, kemudian klik OK. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan juga cara home, kemudian teman-teman buka slide, kemudian section, kemudian add section, kemudian pilih rename. Untuk yang ke-8, teman-teman bisa mendelete, misalkan teman-teman membuat slide jumlah 10, tapi teman-teman pas baca-baca lagi nih pengen menghapus salah satu nih, misalkan slide ke-8. Nah, teman-teman bisa menghapus slide tersebut dengan cara misalkan nih satu slide yang pengen dihapus. Nah, itu teman-teman pilih satu slide dari thumbnail pen, kemudian teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih delete slide atau tekan tombol delete. Nah, teman-teman itu slide akan terhapus. Nah, misalkan teman-teman mau menghapus 2 slide atau lebih gitu. Teman-teman bisa pilih slide dari thumbnail pen, kemudian tekan tombol shift, kemudian tahan, lalu pilih slide lain. Kemudian lepaskan tombol shift, lalu klik kanan, pilih delete. Nah. Untuk selanjutnya, melakukan editing sederhana. Nah, kita mengedit Microsoft PowerPoint. Jadi, menggunakan fitur-fitur editing yang sederhana untuk mengolah file presentasi. Kemudian mengaplikasikan fitur-fitur layout atau tata letak untuk file presentasi. Kemudian yang ketiga, men-setting fitur-fitur isian berulang seperti header, footer, dan tag numbering gitu. Yang selanjutnya merancang slide. Nah, merancang slide ini kita bisa mengisi slide text box atau
wilayah pada slide yang ditutupi oleh garis batas. Nah, text box dapat berisi berbagai item termasuk teks, gambar, dan grafik. Kemudian ada beberapa text box dan berukuran ikon kecil yang mewakili perintah tertentu seperti insert picture, insert chart, dan insert clip art. Jadi teman-teman bisa menambahkan gambar, kemudian menambahkan chart atau diagram gitu. Kemudian teman-teman bisa menambahkan clip art juga. Untuk selanjutnya layout. Nah, layout slide. Nah, layout slide ini berisi kotak penformatan, pemosisian, dan tempat penampungan untuk semua konten yang muncul di slide gitu. Nah, teman-teman bisa pilih layout slide tuh. Jadi di Microsoft PowerPoint tuh banyak template untuk layout slide gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih nih, teman-teman pengen bikin layout slide yang pertama judul, kemudian oke, lanjut. Nah, jadi teman-teman misalkan pengen pilih Oh cinta cinta dulu. Nah, jadi teman-teman bisa pilih layout slide. Jadi ada beberapa. Yang pertama ada title slide. Nah, title slide ini ada dua. Yang di atas bisa kita pilih judul, kita masukkan judul. Yang kemudian bawahnya kita bisa masukkan isi atau apa yang kita jelaskan gitu. Nah, kemudian ada title and content. Kemudian ada to content. Nah, to content ini jadi teman-teman itu di atasnya itu ada, kita bisa memberikan judul di atas yang kemudian to section ini, to content ini ada kanan dan kiri. Jadi teman-teman bisa menjelaskan misalkan untuk yang kanan tentang presentasi mengenai tumbuhan. Nah, di kanannya teman-teman itu bisa menambahkan gambar tumbuhan gitu. Itu juga bisa. Nah, kemudian ada slide master. Nah, slide master ini merupakan fitur yang memungkinkan membuat layout untuk tampilan slide presentasi, yang nantinya layout tersebut bisa digunakan berulang kali. Nah, ketika ingin menggunakan slide, ketika teman-teman ingin semua slide berisi font atau gambar seperti logo yang sama, teman-teman dapat membuat perubahan tersebut di satu tempat menggunakan master slide dan akan diterapkan ke semua slide gitu teman-teman. Nah, untuk membuka master slide ini teman-teman bisa tap di menu view, kemudian teman-teman pilih master slide gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang header and footer. Nah, header and footer. Header merupakan suatu area yang berada pada bagian atas margin setiap halaman di dokumen. Nah, kemudian footer. Footer merupakan suatu area yang berada pada bagian bawah margin setiap halaman di dokumen. Nah, kemudian ada fungsi. Nah, fungsi ini membantu menyisipkan teks seperti nomor halaman, judul, tanggal nomor halaman, dan judul penulisan. Nah, jadi ini contohnya header and footer teman-teman. Jadi jatuhnya seperti kayak Microsoft Word juga sih. Kalau Microsoft Word biasanya kayak header itu berada letaknya di atas slide itu di dokumen, kemudian footer biasanya di bawah. Nah, footer biasanya
itu bisa kita pakai kalau untuk di Microsoft Word itu untuk membuat halaman gitu, misalkan halaman 1, 2. Kemudian kalau header itu kita bisa memberikan judul, kita gunakan untuk judul, itu juga bisa kita pakai teman-teman. Nah, jadi di Microsoft PowerPoint ini ada juga header dan footer. Jadi teman-teman bisa misalkan nih bikin slide slide 1, slide 2, teman-teman bisa kasih nomor halaman di tiap slide gitu. Kemudian bisa dikasih judul juga, kemudian tanggal halaman tersebut gitu teman-teman. Untuk yang selanjutnya, penerapan header and footer. Nah, pemberian nomor halaman pada setiap slide secara otomatis. Nah, teman-teman, ini stepnya untuk membuat nomor halaman di Microsoft PowerPoint. Nah, teman-teman bisa pilih menu insert. Nah, kemudian di menu insert itu nanti teman-teman bisa klik header and footer. Nah, kemudian slide number untuk menambah nomor halaman tersebut. Teman-teman bisa pilih setelah klik header and footer, teman-teman bisa klik yang slide, kemudian teman-teman ini bisa teman-teman checklist yang bagian date and time. Jadi nanti bisa update otomatis gitu. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan beberapa bahasa gitu. Kemudian apply to all gitu. Nah, kemudian pilih don't show on title job agar footer dan nomor halaman tidak ditampilkan di slide title. Untuk selanjutnya, menggunakan template presentasi. Nah, teman-teman pengen menggunakan template atau tema untuk presentasi. Nah, menggunakan template atau tema itu kita dapat menggunakan slide siap pakai atau yang dapat kita gunakan sesuai kebutuhan. Nah, biasanya kalau teman-teman pengen memilih template yang sudah ada, teman-teman itu bisa menghemat waktu. Jadi teman-teman nggak perlu edit lagi, kemudian teman-teman nggak perlu, kalau misalkan teman-teman pakai blank presentation atau blank misalkan putih aja nih, teman-teman kan pasti berpikirnya oh kurang menarik nih gitu. Tapi kalau teman-teman pilih template yang sudah ada itu bisa efisien banget, bisa membantu teman-teman untuk membuat presentasi teman-teman menarik. Kemudian bisa juga untuk mempersingkat waktu gitu. Jadi teman-teman nggak perlu editing lagi gitu. Nah, ini ada beberapa sumber template PowerPoint yang teman-teman bisa akses. Nah, yang pertama, template default Microsoft atau yang ada di Microsoft PowerPoint itu. Yang selanjutnya teman-teman bisa download dari web penyedia template gitu. Nah, mungkin nanti aku akan share juga ke teman-teman untuk penyedia template gitu, biar teman-teman nanti misalkan sewaktu pengen butuh template untuk presentasi itu nanti teman-teman bisa akses gitu. Gak hanya dari Microsoft PowerPoint aja gitu. Nah, untuk selanjutnya memilih background style. Nah, jadi teman-teman kalau pas presentasi pengen menarik gitu slide-nya, teman-teman pasti pengen memilih pilih background file atau tema yang sesuai nih dengan apa yang teman-teman pengen presentasiin gitu. Nah, untuk memilih background style ini teman-teman bisa pilih tab menu desain, kemudian pilih slide yang ingin dimodifikasi, kemudian pilih format background atau klik kanan pada slide,
Nah, klik kanan pada slide, teman-teman bisa pilih format background, kemudian disesuaikan dengan format background yang dipilih gitu, untuk menerapkan keseluruhan slide gitu. Yang ketiga, teman-teman bisa memilih menggunakan paragraph style. Jadi teman-teman bisa menggunakan misalkan untuk paragraph style sendiri, teman-teman pengen rata kiri atau teman-teman pengen rata tengah atau rata kanan kiri atau letaknya di kanan, penulisannya itu bisa digunakan gitu. Yang keempat, bisa memilih font style. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan jenis huruf beda-beda di setiap slide, menggunakan jenis huruf yang berbeda di setiap masing-masing slide gitu. Jadi lebih menarik. Kadang kan ada beberapa tulisan yang pengen dibentuk seperti Latin, kayak kemudian ada yang besar kecil gitu. Teman-teman bisa memilih font style. Tuh. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan gambar untuk presentasi. Nah, menggunakan gambar untuk presentasi itu kita yang pertama menggunakan gambar untuk presentasi, yang kedua kita dapat membuat objek gambar pada dokumen berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, memilih objek gambar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Gitu. Yang keempat, mengatur objek gambar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, yang kelima, menghapus objek gambar. Yang keenam, memasukkan gambar dari file. Misalkan teman-teman pengen memasukkan gambar dari file yang lain gitu. Misalnya nggak ada nih di Microsoft PowerPoint, teman-teman bisa menyisipkan atau memasukkan gambar dari file lain gitu. Yang ketujuh, memindahkan posisi objek gambar dalam dokumen sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, yang pertama, mencetak file presentasi. Nah, mencetak file presentasi sebagai slide dengan berbagai ukuran serta parameter percetakan. Nah, mencetak file menggunakan fitur-fitur dasar pencetakan seperti text setup, kemudian printer setup, kemudian print view, kemudian menjalankan file presentasi secara slideshow, kemudian melakukan navigasi dari satu slide ke slide lain. Nah, mencetak file presentasi, teman-teman bisa buka file presentasi yang pengen teman-teman cetak atau print gitu. Nah, teman-teman bisa pilih menu file atau tekan shortcut Ctrl+P gitu. Kemudian pilih printer yang akan digunakan atau klik add printer untuk menambahkan printer jika printernya tidak ditemukan. Kemudian teman-teman pilih slide yang akan di print. Nah, atau teman-teman bisa pilih semua slide untuk dicetak, atau cuma teman-teman pengen beberapa, misalkan ada 10 slide tapi teman-teman pengen dicetak 3, itu juga bisa. Kemudian pilih print current slide. Nah, untuk mencetak hanya slide yang dipilih sebelum melakukan opsi print gitu. Nah, kemudian pilih custom rank. Nah, custom rank ini kemudian memasukkan halaman slide di slidebox gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa custom rank yang mau di print. Gitu. Untuk selanjutnya,
pilih jenis layout yang akan dicetak. Yang pertama, full page. Nah, full page ini biasanya hasil cetakan sama dengan yang dilihat pada monitor gitu. Jadi, misalkan slide yang ada slide 10 nih gitu. Nah, teman-teman pengen cetak semua full page itu, jadi teman-teman bisa print out sesuai sama yang ditampilkan 10 slide tersebut gitu. Nah, kemudian ada handout. Nah, handout ini hasil cetak dalam satu kertas yang bisa menampilkan beberapa slide sesuai yang diinginkan. Bisa 2, 4, 6, dan seterusnya sesuai pengaturan. Nah, kalau handout itu biasanya misalkan nih 1 lembar. Misalkan pas kita presentasi itu ada 10 slide. Nah, handout ini kita bisa jadiin 10 slide itu dalam satu kertas. Nah, itu bisa. Jadi tergantung teman-teman pengen print dalam satu kertas itu Maaf Kak berapa. Dita, Ya, tadi pesertanya ada yang chat suaranya kekecilan. kekecilan ya suaranya. Oke, sebentar. Oh, sekarang udah itu udah agak keras, Kak? Udah pas. Oh, oke. Oke, saya lanjut ya. Oke, yang selanjutnya ada notepad. Nah, di notepad ini merupakan hasil cetak yang berupa slide per page, namun dicetak dalam bentuk miniatur. Nah, berbeda dengan format page slide yang menampilkan dalam ukuran yang sesuai kertas yang digunakan. Yang keempat ada outline. Nah, outline ini hasil cetakan yang berupa data yang ditampilkan pada kertas cetak berupa teks yang merupakan isi dari tiap slide gitu. Kemudian yang kelima. Nah, kemudian yang kelima untuk menghilangkan tanggal saat print. Nah, teman-teman ini bisa pilih, oh ini sebentar. Kayaknya ini ada yang berbeda. Bentar. Oh ya, ini terusan yang tadi yang mencetak file presentasi gitu. Nah, ini yang bentar teman-teman. Nah, tadi ini ngelanjutin yang tadi ya, yang untuk menghilangkan tanggal saat print tadi, pas saat ngeprint. Nah, teman-teman tuh bisa menghilangkan tanggal atau yang di header footer tadi, teman-teman bisa menghilangkan tanggal tersebut dengan pilih edit header and footer, kemudian di bagian notes dan handout beri tanda centang pada date and time, dan hapus tanggal di bagian fix atau klik enter. Nah, untuk selanjutnya menjalankan presentasi. Nah, misalkan teman-teman udah membuat 10 slide. Nah, teman-teman pengen mempresentasikan slide tersebut gitu. Nah, teman-teman misalkan nih yang pertama menampilkan slide untuk editing. Nah, teman-teman misalkan mau mengedit tampilannya. Menurut teman-teman, oh kurang menarik, oh kurang isinya kurang detail atau kurang jelas gitu. Pasti teman-teman sebelum presentasi pasti akan mengecek dulu kan gitu. Nah, untuk melihat tampilan setiap slide pada proses editing, teman-teman dapat mengakses dengan cara view PowerPoint, kemudian pilih tab menu view, dan pilih tab menu slideshow. Nah, kemudian pilih view. Nah, teman-teman tuh bisa melihat dengan
nih dengan misalkan mau menampilkan nih dengan normal view ada tiga tampilan gitu. Misalkan yang pertama nih normal view. Nah, normal view ini tempat untuk mengetik atau mengedit slide. Nah, teman-teman juga bisa memindahkan slide dalam tab slide pada task pen di sebelah kiri. Nah, kemudian ada slide sorter view. Nah, slide sorter view itu apa sih? Nah, slide sorter view itu miniatur slide yang dapat diatur pada layar dalam tampilan. Nah, kemudian teman-teman membuat slide tersebut dapat menarik dan menyusun ulang slide atau melihat keseluruhan slide sekaligus. Nah, view ini baik digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa Anda memiliki semua yang diperlukan dalam slide dan tidak ada yang terhapus gitu. Kemudian yang ketiga ada slideshow view. Nah, slideshow view ini pandangan memenuhi layar komputer dengan slide dan apa yang akan dilihat audiens atau viewer ketika mereka melihat presentasi. Nah, contohnya seperti ini slideshow view. Jadi sebentar, saya ubah dulu. Nah, jadi untuk slideshow view tuh pandangannya, kalau ini kan kita bisa melihat semuanya ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat dari slide pertama, kita bisa cek dari slide pertama, kemudian kita sampai di slide 26 nih teman-teman. Nah, misalkan nih kita pengen menampilkan slideshow view, menampilkan secara utuh nih di presentasi. Nah, kita pilih ini slideshow di bagian bawah itu bisa kita klik, kemudian kita bisa menampilkan keseluruhan presentasi kita teman-teman gitu. Jadi kita bisa menampilkan secara full presentasi kita. Jadi misalkan pengen memperjelas itu bisa betul. Nah, kemudian kita misalkan kita mau memperkecil. Nah, kita bisa atau shortcutnya kita bisa pilih ISC gitu. Nah, jadi ISC itu kita kembali lagi ke tampilan yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya nih teman-teman. Nah, kita Q&A session. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih, biasanya teman-teman menggunakan presentasi, misalkan PowerPoint itu biasanya teman-teman tuh menyiapkan kayak materi dulu terlebih dahulu, riset materi terlebih dahulu atau tidak gitu. Biasa ada yang bisa memberikan pengalamannya? Saya Kak, Oke, Kak Stefanus. setahu saya kalau misalkan kita membuat PowerPoint itu kita tahu dulu dari mengapa kita itu menuju jendela PowerPoint. Misalkan ada perintah tugas, contohnya tugas kuliah. Misalnya dosen menyuruh kita untuk presentasi, berarti kita harus menggunakan PowerPoint. Oke. Kira-kira begitulah mengapa kita menggunakan PowerPoint. Oke. Itu. Oke, terima kasih Kak Darson. Nih, boleh nih diputuh. Halo Kak, sebenarnya apa bedanya sih? Kemarin kan sempat dikasih materi sama Kak Maya soal membuat presentasi website loh.
Oh, lewat Canva ya? Mungkin tanpa itu Oke. agak mirip sih gitu. Kan ini bukan untuk website juga, ini kita naruh link kan nggak bisa juga untuk presentasi gitu loh Kak. Tapi bagiku pengalaman kemarin lebih gampang pakai Canva. Kalau ini kan kayak kayak kita mendesain pakai Adobe itu loh Kak, mulai dari nol gitu kita mendesain. Ya. Lebih Nah, ini gitu. Lebih oke. rumit. Oke, Bri. Jadi, misalkan sebenarnya sama saja sih kita bisa menggunakan presentasi, bisa menggunakan Canva. Jadi sekarang tuh banyak banget kayak eh, jatuhnya biasanya kalau Microsoft PowerPoint ini kan lebih digunakan presentasi tuh oleh orang-orang yang dulu gitu sebenarnya. Nah, untuk Canva, kemudian tadi contohnya kita bisa akses juga selain Canva, selain Microsoft PowerPoint untuk presentasi. Nah, kita bisa juga menggunakan kayak Slidego gitu. Jadi sebenarnya untuk presentasi ini ada banyak banget sih, nggak hanya Microsoft PowerPoint yang dipakai gitu. Jadi untuk Canva itu juga bisa, Slideshow juga bisa. Nah, kalau Canva itu lebih banyak template yang bisa kita gunakan untuk presentasi gitu. Nah, jadi di PowerPoint ini juga ada template juga, tapi mungkin kalau di PowerPoint ini lebih sedikit. Nah, sedangkan Canva ini kan eh, dia kayak lebih desain gitu kan, lebih ke desain. Nah, jadi banyak banget template desain yang kita bisa gunakan nih gitu. Jadi kita tinggal ngisi materi atau isinya apa yang akan kita tampilkan nih di presentasi itu gitu. Jadi kan Kalau dari luar gimana Kak? gimana Bri? Masukin template di website luar itu. Di kalau di Canva biasanya tuh di Canva tuh banyak banget template. Hah? Kalau di Kalau di PowerPoint. Nah, jadi misalkan nih di PowerPoint, contohnya kita mau menggunakan template presentasi ya. Coba saya bantu saya ituin ya. Misalkan nih teman-teman mau membuat presentasi. Nah, biasanya teman-teman itu bisa membuka PowerPoint dulu nih, Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian pilih Home. Nah, di Home ini kan ada beberapa template yang disajikan ya. Itu. Kemudian teman-teman misalkan nih, pilih yang ini. Pilih Angel Line Design. Nah, teman-teman bisa langsung gunakan nih. Bentar. Kita download template dulu. Nah, nih, jadi teman-teman nggak harus eh mengedit background. Jadi teman-teman bisa nih langsung isi aja, misalkan nih tentang presentasi mengenai Microsoft PowerPoint. Kita bisa langsung ketikkan aja Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint. Nah, jadi kan ini sudah kalau misalkan template itu sudah ada backgroundnya gitu loh, Bli. Jadi kita nggak perlu susah-susah mencari atau mengedit lagi gitu. Misalkan kita menggunakan template berikut nih yang Angeline Design. Nah, ini kan sudah ada kalau kita lihat ada beberapa gambar ya. Saya slideshow nih. Jadi ada beberapa gambar. Nah, ini kan lebih menarik perhatian audiens atau teman-teman pendengar gitu. Maksudnya teman-teman yang menikmati hasil presentasi kita gitu. Nah, ini kan lebih menarik nih daripada kita bikin blank dokumen atau presentasi kita kosong, nggak ada backgroundnya, nggak ada gambar gitu. Jadi kan itu eh, lebih membuat jenuh ya jatuhnya kayak oh tampilannya kurang menarik. Jadi kita nggak terlalu eh,
kurang menarik lah, kita nggak terlalu tertarik dengan tampilannya gitu, itu juga bisa. Tapi tergantung juga sama materi apa yang disampaikan oleh orang tersebut gitu. Begitu Bli. Jadi ini salah satu contoh template yang bisa kita gunakan di PowerPoint. Nah, misalkan kita pengen nih cari lagi yang lain. Kita bisa klik file. Misalkan kita nggak mau menggunakan template yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, ini kan ada beberapa nih template. Nah, kita bisa search nih di sini. Misalkan kita pengen cari template green, misalkan arsitektur gitu ya. Arsitektur. Nah, kita bisa cari di sini. Kita tulisannya. Kita bisa cari atau kita bisa juga di more terms ini. Nah ini jadi kita ada beberapa nih. Ada presentation, ada nih. Jadi contohnya di sini ada yang di bagian presentation. Jadi ini ada beberapa. Itu nggak bisa di share screen ya, Pak? Gimana? Nggak bisa di share screen apa gimana? Ini share screen-nya kelihatan nggak, Bli? Jadi ini contoh template-nya gitu, Bli. Yang ada di Microsoft PowerPoint. Begitu. Nah, ini misalkan teman-teman pengen pilih yang presentation nih. Nah, di presentation ini ada banyak sekali template yang teman-teman bisa gunakan. Gitu. Contohnya nih, misalkan teman-teman punya produk. Misalkan contoh nih, mau pakai yang ini, product summary. Nah, ini teman-teman bisa gunakan template berikut. Nih, contohnya. Jadi, teman-teman tinggal edit aja isinya. Misalkan produk yang teman-teman tawarkan tentang apa. Nah, kemudian, jadi setiap slide itu ada desainnya masing-masing. Ada template yang bisa kita gunakan gitu. Sebenarnya hampir penggunaan untuk presentasi itu yang di Canva dengan di Microsoft PowerPoint itu hampir sama sih sebenarnya. Cuma kalau di Canva itu mungkin lebih mudah gitu pengaplikasiannya atau penggunaannya gitu. Mungkin kan kalau di Microsoft PowerPoint tuh lebih banyak nih menu-menunya, terus istilahnya kita harus mengeditnya satu-satu gitu. Begitu. Oke. Terus ada yang lain, Bri? Atau kurang jelas untuk perbedaan antara kayak Microsoft PowerPoint dengan Canva gitu sih. Kalau menurut saya sih ada banyak bedanya. Ya, Karena ya. banyak kalau lebih lebih gampang digunakan mungkin itu Canva. Tapi Ya. untuk fitur-fitur menunya itu lebih banyak PowerPoint tuh. Iya, PowerPoint. Jadi kalau Canva mungkin tuh misalkan kalau di Canva tuh desainnya lebih banyak misalkan contohnya. Tapi kalau di PowerPoint tuh biasanya kita bisa bikin animasi atau slideshow gitu. Misalkan nih kita contohnya ya. Contohnya misalkan kita mau bikin transition. Transition tuh jadi perpindahan antara slide satu dengan yang lainnya gitu. Misalkan contohnya seperti ini. Misalkan slide pertama kita pilih mode. Nah, jadi tampilannya tuh kayak memperbesar gitu. Kalau lebih cepat PowerPoint-nya itu lebih ke F2 kayak F2 atau berapa itu? Iya, kalau untuk mempercepat ya, itu juga bisa pakai F2 gitu. Kemudian, iya sih sebenarnya kalau Canva itu mungkin
secara desain lebih banyak. Jadi jatuhnya lebih mempercepat gitu. Tapi kalau misalkan PowerPoint tuh biasanya kayak pas presentasi kita bisa kayak interaktif gitu untuk kayak dari slide 1 ke slide 2 kita pengen tampilannya seperti misalkan push nih yang kedua push gitu. Jadi bisa jadi perubahan dari slide 1 ke 2 kita bisa pilih mau ke atas atau ke samping, kanan kiri itu juga bisa. Lebih kalau menurut aku untuk yang Microsoft PowerPoint tuh lebih penggunaannya untuk presentasi lebih menarik. Misalkan kita pengen tulisannya nih, tulisan yang di sini, misalkan contoh product summary. Kita pengen tulisannya tuh bergerak atau sebentar contohnya ini. Saya contohkan. Nah, contohnya ini biasanya kita bisa gunakan kita blok untuk tulisannya. Kemudian kita klik animation. Nah, kemudian kita pilih animasi apa yang teman-teman pengen tampilkan. Kok nggak ada di itu, nggak ada di itunya, screen-nya, nggak ada di screen. Di share screen-nya belum muncul. Itu nggak jalan, Kak. Oh, nggak jalan ya? Sebentar, coba. Nggak jalan. Bentar, saya stop dulu ya. Nanti saya share screen lagi, coba. Tadi nggak terlihat ya untuk share screen-nya ya? Udah dari tadi mungkin udah 3 slide yang lewat tuh. Oke. Untuk ini udah terlihat? Udah. Oke, coba. Oke, untuk yang tadi ya, untuk yang misalkan kita mau edit tulisannya nih, misalkan kalau di Microsoft PowerPoint biasanya kita bisa menampilkan ini. Jadi kita bisa ubah tulisannya tuh tiap tulisan kita bisa misalkan masuk dari kanan atau kiri. Biasanya kita juga bisa gunakan kita blok tulisan tersebut, pilih menu animation, kemudian teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa cari yang mana yang teman-teman inginkan gitu. Misalkan nih kayak Peter. Nah, Peter atau goyang kanan kiri itu bisa. Nah, untuk misalkan transition nih. Jadi perpindahan dari slide pertama ke kedua atau selanjutnya gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan pas misalkan ini ya, ini contohnya transition. Jadi slide pertama. Nih. Nah, kemudian bisa goyang untuk tulisannya. Nah, selanjutnya nih perpindahan dari slide pertama ke kedua. Jadi ada yang ke atas. Nah, misalkan contoh ini slide yang tidak menggunakan transition. Nah, biasanya langsung muncul gitu aja kan. Nah, begitu. Jadi kalau PowerPoint tuh lebih banyak kita bisa edit kayak per tulisan itu bisa bergerak. Kemudian kita bisa atur untuk tampilan slide-nya. Yang pertama, kedua itu kita pengen gimana, pengen zoom atau pengen dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan atau atas ke bawah itu bisa kalau untuk yang PowerPoint. Tapi kalau Canva lebih jatuhnya penggunaannya lebih memudahkan kita karena kan lebih gampang ya biasanya kalau penggunaan Canva gitu dan nggak ribet gitu. Jadi lebih efisien untuk penggunaannya Canva gitu. Tapi sebenarnya kalau di Microsoft PowerPoint itu banyak yang bisa kita tampilin. Jadi lebih interaktif gitu. Misalkan kita mau presentasi tentang produk kita gitu. Biasanya untuk anak-anak sekolah atau yang masih sekolah biasanya mereka tuh membuat presentasi untuk penilaian. Biasanya mereka membuat presentasinya tuh misalkan tulisannya bisa bergerak dari kanan ke kiri, kemudian perpindahan slide-nya dari masing-masing slide itu
kemudian mereka bikin animasi atau nambahin animasi yang bisa bergerak nih di PowerPoint itu bisa. Kemudian kita juga bisa untuk Microsoft PowerPoint ini kita juga bisa atur untuk timingnya setiap perpindahan dari slide pertama ke dua gitu. Jadi misalkan kita mau atur dari slide 1 ke 2 kita mau atur berapa timernya berapa detik gitu, itu bisa banget gitu. Jadi kalau Canva lebih ke desain sih gitu. Tapi kalau untuk di Microsoft Word ini banyak banget menu-menu yang bisa kita gunakan gitu. Gitu Bli. Ada yang lain Kak Aziz boleh ditambahin juga. Misalkan kalau mungkin di Aziz juga sering menggunakan Canva, perbedaan antara Canva atau Microsoft PowerPoint itu juga bisa banget ditambahin gitu. Untuk Canva juga bisa offline nggak Canva? Canva bisa sih Kak, bisa online penggunaannya. Gitu. Offline? Iya, offline juga bisa. Oh, Kemarin Kak, gimana? Bli? kalau Canva offline nggak bisa. PowerPoint baru untuk offline dia. Offline. Jadi mungkin kalau offline tuh lebih banyak pilihannya gitu ya mungkin. Gitu sih. Tapi kalau untuk kemarin untuk penggunaan Canva udah sempat dijelaskan sama Kak Maya ya untuk share link untuk template-template PowerPoint nggak gitu Kak? Oh bisa nanti aku juga bakal share ke teman-teman untuk link template PowerPoint gitu. Nanti aku taruh minta tolong ke Kak Ganis atau teman-teman yang lain untuk share ya nanti. Sama nanti aku akan kasih shortcut untuk Microsoft PowerPoint ini gitu. Jadi teman-teman bisa gunain shortcut tersebut jadi lebih memudahkan teman-teman gitu. Jadi nggak harus buka menu. Misalkan teman-teman mau edit hurufnya, teman-teman nggak harus buka tuh menu home, terus kemudian baru klik ini fontnya teman-teman. Jadi nanti aku bakal bagiin shortcut untuk penggunaan Microsoft PowerPoint juga, sama nanti aku kasih link template gitu. Jadi biar bisa membantu teman-teman untuk template atau web apa aja sih yang bisa kita gunain nih untuk cari template Microsoft PowerPoint gitu. Jadi nanti template tersebut itu bisa kita edit di Microsoft PowerPoint begitu. Oke, ada yang lain lagi, Fri? Yang pengen ditanyakan nih untuk Microsoft PowerPoint. Kalau untuk PowerPoint ini kita bisa background-nya itu kita bisa ini enggak Kak? Bisa pakai jaringan gitu yang enggak ada di free-nya. Enggak ada di offline-nya. Oh, enggak ada. Oh, bisa. Tapi kalau itu misalkan kita mau bikin template beda kan ya. Tapi misalkan kita ke offline nih. Kalau biasanya kalau kita mau cari template lain di Microsoft PowerPoint tuh biasanya kita harus online dulu karena kan nanti biar nge-share link ke yang lain gitu. Tapi misalkan teman-teman mau gunain template lain bisa, tapi template-nya itu di-download dulu gitu. Nanti bisa diterapin ke Microsoft PowerPoint gitu, Bli. Oh, kalau di-download otomatis kesimpan di template ininya PowerPoint-nya. Nah, misalkan biasanya kalau di-download itu kalau kayak penggunaan laptop atau handphone itu biasanya masuk ke download. Nah, tapi nanti pas penerapannya di Microsoft PowerPoint ini teman-teman juga bisa terapin. Nah, jadi nanti teman-teman bisa pilih misalkan bentar, saya
contoh nih. Contoh kayak ini deh. Bentar, presentasi. Sebentar, saya ada slide download. Bisa sih sebenarnya kita pakai download tersebut, kayak template download tersebut. Nanti biasanya kalau template download itu nanti kita pas penggunaannya kita terapin di Microsoft PowerPoint itu offline bisa kita gunakan gitu biasanya. Contoh, bentar. Coba saya cari di contoh, kita cari di Slide.go. Slide.go ya teman-teman. Template. Misalkan kita download nih, contoh ini. Contoh kita mau download yang ini. Ini biasanya kita nggak jalan, share screen-nya nggak jalan. nggak jalan. Oh, sebentar, saya stop dulu. Oke, contohnya ini. Sudah terlihat di? Masih Belum. gelap. Sudah. Oh, sudah? Sudah. Sih. Oh ya, sudah. Oke. Contohnya ini ya, kita cari template-nya di Slide.go. Nah, ini kan ada beberapa. Contohnya ini kita download dulu. Downloadnya kita, nah kalau ini kita bisa login pakai email kita. Akan contoh saya login ya. Oh, ini saya login terlebih dahulu. Contohnya ini yang help ini deh. Ini kita download temanya dulu, template-nya. Nah, kita bisa, jadi kita tuh bisa guna presentasi, gak hanya gunain PowerPoint. Jadi bisa pakai Canva, bisa pakai Google Slide. Nah, ya, ini ada beberapa gitu. Jadi teman-teman bisa gunain Google Slide juga. Sebenarnya penggunaan Google Slide itu sama dengan Microsoft PowerPoint gitu. Jadi tapi kalau di Microsoft PowerPoint mungkin untuk tampilan menunya lebih banyak gitu. Coba ini saya simpan. Nah, ini kan sudah saya download nih untuk tadi. Nah, ini jadi ini kita udah dapet template-nya yang tadi sudah kita download nih. Jadi kita langsung editing aja. Begitu. Jadi otomatis tergantung file yang tersebut tuh kita downloadnya sebagai Microsoft PowerPoint atau Slide atau pakai Canva. Karena kan tadi ada pilihannya ya. Ada pilihannya kita simpan sebagai Microsoft PowerPoint atau Canva atau yang lainnya gitu. Nah, ini kan kita tadi simpannya sebagai Microsoft PowerPoint. Jadi, nah, template-nya sudah sesuai dengan yang kita download. Nah, jadi teman-teman nggak tinggal edit aja untuk isinya. Misalkan ini teman-teman mau edit menjadi makanan. Share screen nggak jalan lagi tuh, Kak. Bentar. Ini belum ya? Coba. Nah, sudah terlihat? Belum. Sudah. Oh, udah. Oke. Nah, ini kan template yang kita download tadi ya. Jadi teman-teman tinggal gunain aja template berikut. Misalkan ini mau diubah makanan yang mengandung vitamin A gitu. Nah, ini bisa. Jadi ini kan tadi ada tulisan Slide.go ya. Ini teman-teman bisa hapus juga gitu. Jadi teman-teman bisa atur, misalkan ini fontnya mau pakai Times New Roman, bisa. Kemudian untuk
ukuran font size-nya. Kalau untuk nambah teks gimana Kak caranya Kak? Gimana, Bli? Kalau untuk nambah teks di dalamnya itu Oke, kan jadi mau mengubah teksnya gitu ya, menambahkan teksnya. Oke, ini kan contohnya ini template yang kita download ya tadi sebelumnya. Nah, ini contohnya ini aku belum mau edit apa-apa. Misalkan nih aku mau edit, jadi nanti tinggal klik aja di sini nih. Nah, di sini kan ada seperti kotak gitu kan bentuknya, kotak gitu. Nanti teman-teman bisa nambahin, nanti tinggal tulis aja makanan gitu, misalkan makanan gitu. Nah, ini udah ada nih. Nah, misalkan teman-teman mau nambahin lagi, tapi tulisannya nggak di sini, nggak jadi satu. Teman-teman bisa nambahin lagi di sini. Contoh, bentar. Jadi nanti bisa diedit di sini. Kalau teman-teman nggak mau nyari, bisa nih diklik yang bagian kotak, kemudian klik. Ini cara cepatnya ya. Klik yang kotak, kemudian klik copy, kemudian teman-teman bisa paste gitu atau CTRL-F gitu. Nah, ini kan jadi bisa cepet nih gitu. Jadi gak usah harus buka ini layout terus kemudian pilih pilih yang mana, misalkan contoh mau ngasih tulisan lagi, nanti klik satu-satu. Itu kan agak memperlama gitu, apalagi misalkan teman-teman dikasih tugas atau membuat presentasi dengan waktu sekian dengan waktu 1 jam, pasti kan itu dapat memperlambat juga kan gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal klik kotaknya, kemudian copy paste, itu cepat gitu. Teman-teman juga bisa. Jadi nanti tinggal diedit, akan makanan, kemudian ini makanan mengandung protein gitu. Nah, gitu. Nah, jadi teman-teman bisa gunain background atau template sesuai sama isi atau isi presentasi yang mau teman-teman sampaikan gitu. Nah, kalau ini kan contoh gambar makanan ya, kayak makanan gitu. Nah, jadi ini nanti berkaitan dengan makanan atau mungkin yang berhubungan dengan protein atau karbohidrat begitu. Nah, jadi kita bisa gunain template berikut. Nah, ini kan kalau kita download template berikut, ini ada beberapa tampilan yang menurut teman-teman ini menarik gitu kan. Nah, jadi nggak membosankan gitu. Nah, jadi kita bisa nyisipin seperti gambar. Jadi gambar nanti kita bisa nyisipin juga gambar, contoh gambar berikut. Nanti kemarin sempat dikasih sama Kak Kama atau Kak Maya ya untuk kayak website gambar, ya kan ya? Atau Kak Deta ya? Ya, itu nanti teman-teman bisa akses kayak misalkan teman-teman pengen cari gambar, nanti bisa pakai free pick gitu. Kemarin sempet sih sama Kak Deta atau siapa ya kemarin yang sempat membagikan website untuk pencarian gambar gitu. Sempet ya, itu bisa banget dipakai gitu. Jadi cara gratis ya. Jadi teman-teman bisa nambahin gambar gitu. Nah, ini kan menarik banget nih. Terus kayak tampilannya. Terus kayak penggunaan warnanya juga gitu. Jadi kayak penggunaan tulisan warna itu membuat menarik presentasi teman-teman atau tidak gitu. Misalkan yang berhubungan sama makanan nih. Oh, coba kita lihat untuk gambar dan tulisannya. Itu cara misalkan penempatannya di
kanan. Ini kan contoh gambarnya di sebelah kiri. Kalau di saya di sebelah kiri, tapi teman-teman di sebelah kanan atau di kiri ya? Di kanan ya, untuk gambar. Jadi itu bisa tengahnya gambar, tengahnya itu penjelasan gitu. Tapi untuk presentasi, kita misalkan mau mempresentasikan contohnya produk, kita harus detail juga, tapi tidak harus kita menjelaskan pas presentasi itu sampai penuh nih satu layar dengan tulisan. Nah, pasti misalkan itu membosankan juga kan. Misalkan contoh nih, misalkan ini. Nah, kalau ini cuma tulisan aja, nggak ada gambar, akan ini kan pasti kadang teman-teman nggak menarik atau bosen nih cuma lihat tulisan aja. Nah, jadi kalau mau pengen lebih menarik bisa ditambahin kayak gambar, kemudian bentuk tulisannya bisa teman-teman ubah gitu. Bisa teman-teman adjust untuk tulisannya gitu. Bisa diedit semenarik mungkin. Jadi konsep kayak presentasi itu membuat audiens tuh tertarik dengan apa yang kita presentasiin gitu. Nanti aku kasih sih untuk beberapa website yang teman-teman bisa cari template atau download template yang bisa digunain untuk Microsoft PowerPoint ini gitu. Nah, ini contohnya ini banyak banget. Nah, ini contoh icon text. Nah, ini kan tadi berhubungan dengan makanan ya, teman-teman. Jadi, ini icon, kita bisa nambahin icon, misalkan yang berhubungan dengan makanan. Contoh apel, terus ikan. Ini bisa banget kita taruh di Microsoft PowerPoint. Jadi, bisa kita pakai untuk penjelasan. Misalkan, apel. Contoh kita pakai icon apel. Nah, terus taruh icon tersebut, terus kemudian kita bikin tulisannya macam-macam apel gitu. Nah, nanti bisa diterangin di bawahnya nih. Oh, misalkan apel Fuji, terus kemudian apel hijau, itu bisa banget kita pakai icon atau lebih icon yang dapat menarik perhatian audiens, terus kemudian audiens tuh atau orang yang menyimak presentasi kita lebih tertarik gitu. Begitu teman-teman. Nah, terus kita bisa nyantumin juga untuk foto atau gambar yang kita pakai untuk di Microsoft PowerPoint gitu. Biasanya kita bisa nyantumin link gitu. Nah, ini salah satu template yang kita bisa akses melalui Slido. Nanti, nah ini seperti kayak font dan color yang digunakan gitu. Jadi teman-teman di sini diterangin nih kayak penggunaan fontnya, terus kemudian warnanya. Ini ada beberapa pilihan yang dipakai dan ini dibikin oleh Alexandria gitu di Flatgo. Nah, ini contoh kayak story set. Ini kayak jatuhnya gambar-gambar ilustrasi gitu ya, gitu. Seperti tadi contohnya kayak FreePik, terus banyak banget website yang kita bisa akses untuk cari gambar gitu, yang menarik gitu. Nah, terus ini misalkan tadi kayak kita pengen, misalkan kita menjelaskan ini. Menjelaskan ini. Nah, table of content. Ini kan ada tulisan satu. Misalkan kita mau, contohnya kita mau nambahin kotak nih. Kita mau edit satu ini menjadi kotak tulisan satunya. Kita taruh di dalam kotak, kita bisa pilih
menu insert, menu home, kemudian kita pilih yang bagian menu drawing. Nah, kemudian kita pilih, misalkan contohnya kita pilih kotak, kita klik aja. Bentar, share screen-nya masih jalan ya teman-teman? Masih kelihatan kan ya? Ya jalan Kak. Oke, bentar. Saya bikin template, bikin baru aja. Nah, terus kalau mau nambahin slide tuh kita bisa juga klik kanan, kemudian pilih new slide. Nah, berikut. Kak, minta tolong suaranya agak dikerasin ya. Oh ya, kurang keras ya. Oke. Dideketin aja mic-nya, kayaknya lebih aman daripada Oh kejauhan ya. gitu nggak di. Oh iya. Terima Oke. kasih. Oke, thank you Kak. Oh ya, jadi kita bisa nambahin icon juga teman-teman. Nah, jadi tadi kita bisa klik home, kemudian pilih drawing, kemudian kita pilih shapes mana nih yang mau kita pakai. Misalkan contoh ini kita pilih kotak. Nah, pilih kotak, kemudian kita klik nih di slide-nya. Nah, misalkan kita pengen perbesar. Nah, kemudian kita mau tulis nih, tulis makanan. Kita klik aja di bagian tengahnya, bagian shape-nya. Di bagian tengah, kemudian kita ketikkan tulisan. Nah, ini kita pilih untuk warnanya hitam gitu misalkan. Jadi kita pilih hitam, kita ketikkan makanan gitu. Nah, ini bisa kita gunakan. Nah, ini kita bisa adjust, bisa kecil, terbesar. Tuh. Nah, ini kita bisa tambahin untuk yang bentuk-bentuknya tergantung dari teman-teman mau gunain shape apa nih yang membuat menarik gitu. Nah, ini berikut contoh icon-icon yang bisa dipakai nih teman-teman. Ini yang dari slideku gitu. Kemudian ada yang lain lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Mungkin untuk Nah, yang untuk kurang yang jelas. yang warna putih itu untuk sama dengan yang di belakang gimana caranya? Untuk yang apa? Oh, misalkan ini background-nya mau diubah. Iya benar. Nah, oke. Untuk penggunaan background ini, biasanya kita bisa klik format background. Bentar. Nah, format background. Kemudian nih, pasti di kanan ada tulisan format background. Nah, kemudian kita bisa mau menghilangkan background nih. Misalkan kita mau menghilangkan background, kita bisa misalkan contoh mau kita ganti putih, kita bisa pilih color, kemudian apply to all. Bentar. Agak nge-lag ya. Bentar, teman-teman. Nah, tadi aku ulangin lagi ya. Jadi kan tadi sebelumnya kita pilih klik kanan. Misalkan slide yang 50 ini, kita pilih klik kanan, mau kita ubah untuk background-nya, warnanya. Kemudian format background. Setelah format background, di kanan itu ada tulisan format background. Kemudian kita bisa hide background grafik juga, itu bisa kita pakai. Atau mau ganti warnanya, kita bisa pilih misalkan mau kita pilih putih. Nah, kita pilih colornya yang putih, kemudian apply to all. Bentar. Ya, bentar ya. Agak nge-lag.
Kalau pakai head grafik. Coba agak nge-lag sih. Coba saya share screen yang lain ya. Misalkan contohnya ini. Contohnya ini kita ubah untuk backgroundnya, format background, kemudian kita pilih putih. Nah, kemudian kita pilih putih, apply to all. Jadi ini kan tadi yang sebelumnya warnanya tadi pink, itu kan berubah menjadi putih. Begitu beli. Jadi untuk gampangnya bisa klik slide. Misalkan slide ketiga pengen kita ubah warna backgroundnya. Berikut kan putih. Misalkan kalau pengen cepatnya bisa klik kanan, kemudian pilih format background. Kemudian bisa diganti di colornya. Misalkan colornya kita mau ganti warna hijau. Klik hijau. Nah, ini bisa apply to all bisa. Atau cuma di-apply di satu background slide ketiga ini juga bisa. Begitu, Bli. Sudah jelas sih? Atau masih kurang jelas untuk pengubahan background gitu? Untuk background bagaimana, Beli? Untuk pengubah warna background? Nah, misalkan dari background ini kita menambahkan kalimat di dalam background ini, tapi warna yang lain. Itu caranya kayak gimana? Oh, sama kayak tadi. Jadi misalkan nih tadi ini cara cepatnya. Ini kita bisa klik nih produk ini. Nanti kita klik kotaknya. Kemudian ini kan udah ada tulisan produk nih. Ini warnanya kan agak merah-merah gitu ya. Kita bisa klik kanan, tapi kita klik yang di bagian tulisan ini. Kita bisa klik kotaknya, kemudian klik kanan, kemudian copy. Kita bisa CTRL. Bukan gitu maksudnya. Bagaimana? Kita mengisi bukan kotak yang kayak gitu. Itu kita memilih kotak yang kayak persegi panjang, segitiga gitu, atau model kerucut lah gitu. Oh, jadi misalkan kita mau bikin tulisan di dalam kotak nih, gitu ya? Ya. Oh, gitu. Misalkan ini contohnya ya. Contoh ini slide. Ini kan nggak ada kotak nih. Kita mau ngasih kotak ya? Ya. Nah ini kan ada di menu home nih, Beli. Nah, di menu home ini kita pilih yang berikut, yang menu yang ada tulisan drawing. Nah, ini kita pilih misalkan kotak nih. Misalkan kita pilih kotak. Jadi kita klik aja. Bentar. Kita klik aja kotaknya. Kemudian kita klik di slide-nya. Nah, muncul kan tanda kotak ya? Iya. Ya, oke, terlihat kan ya, Bri. Jadi misalkan nih kita mau ngasih tulisan nih di sini. Kita bisa klik bagian tengah kotak merahnya ini. Nah, ini kan ada garisnya. Jadi misalkan contoh ini tulisannya protein. Protein. Nah, jadi ini muncul tulisannya begitu, Bri. Ini bisa diubah juga untuk tulisannya. Nah, ini kan warnanya putih nih. Teman-teman bisa blok, kemudian teman-teman bisa edit di word style-nya di sini. Nah, ini misalkan mau dikasih warna hitam. Nah, ini bisa. Atau mau warna merah garis-garis, itu juga bisa. Misalnya contohnya hitam nih. Nah, misalkan mau ubah warna kotaknya. Ini kan merah. Teman-teman bisa klik kotaknya. Nah, kalau begini kan nggak ada ya untuk tulisannya. Nah, tapi teman-teman bisa klik kotak berikut, kemudian pilih yang nanti biasanya di pojok kanan itu ada tulisan save format. Teman-teman bisa klik itu.
Nah, kemudian pilih Shape Style. Nah, Shape Style ini teman-teman bisa gunain macam-macam kotaknya gitu. Jadi warnanya bisa ada warna putih atau garis sampingnya hijau. Mungkin ini karena nggak kelihatan ya karena hijau. Mungkin aku ganti pakai warna hitam. Nah, ini tulisannya kan nggak kelihatan nih. Nah, ini atau bisa diganti pakai warna hijau atau mungkin mau ganti warna lain, teman-teman bisa pilih Other Themes file. Kemudian nih ada beberapa warna yang bisa dipakai gitu, misalkan style yang ini berikut. Kemudian bisa lagi diubah jadi warna hijau tua gitu. Kemudian misalkan mau dikasih efek di kotak berikut nih, teman-teman bisa pilih step effect. Nah, ini bisa kita kasih kayak shadow, terus kemudian reflection, kemudian glow. Misalkan kita pengen bikin 3D rotation, jadi bentuknya kayak 3D gitu, kayak agak menjorok atau itu biasanya kita bisa pilih gini. Nih, jadi macam-macam begitu. Toko sini, sini cai juga. Nih, gitu. Oh. Mau cai juga. Atau kita pilih berikut. Jadi macam-macam kita bisa edit sesuai dengan pilihan teman-teman. Pengen kotak biasa saja atau pengen ada efeknya atau mungkin ada shadow-nya di bagian bawahnya, itu bisa gitu. Nih, ini contoh kayak tulisan proteinnya kotaknya ini kayak ada shadow-nya di bawah kotak gitu, kayak terbang gitu juga bisa gitu. Gitu, Bli. Untuk ini sudah cukup atau gimana sih untuk penjelasannya? Paham, cukup. Oke. Untuk yang lain? Bentar, kita baca. Untuk teman-teman yang lain, ada pertanyaan? Jadi sebenarnya penggunaan Canva sama Microsoft PowerPoint itu untuk presentasi sama saja untuk penggunaannya. Tapi mungkin kalau Microsoft PowerPoint itu mungkin lebih banyak tampilan atau menu yang bisa kita pakai gitu. Begitu. Oke, nanti aku bakal share untuk shortcut PowerPoint sama template yang teman-teman bisa akses di mana aja template Microsoft PowerPoint gitu. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar gitu. Jadi misalkan mau bikin presentasi, oh gak mau pusing nih, pengen cepet, tuh bisa pakai template yang misalkan teman-teman udah punya template yang sudah di-download, itu bisa dipakai untuk Microsoft PowerPoint begitu. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi untuk Microsoft PowerPoint? Lanjut aja lah, Kak. Oke, lanjut aja ya. Mungkin aku sambil praktekin mungkin kali ya. Untuk kayak buat slide gitu. Nah, misalkan kita pengen bikin slide baru nih. Kita bisa klik home, kemudian pilih new slide. Nah, ini ada beberapa custom design yang teman-teman bisa pilih nih. Karena ini tadi template-nya kita, template Microsoft PowerPoint-nya kita udah download, jadi biasanya custom desainnya itu nanti bakal sesuai sama
desain template yang kita download gitu. Jadi ini ada beberapa yang kita bisa pilih. Misalkan contohnya kita pilih yang ini, yang berikut. Ya, ini ada dua kanan dan kiri ini. Jadi ini bisa yang atas title-nya atau judulnya. Misalkan makanan mengandung vitamin makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, yang kiri ini bisa kita kasih makanan 4 sehat. Terus ini bisa macamnya apa? Terus contohnya misalkan contohnya apa saja. Kemudian yang kanan bisa kita kasih tulisan makanan 5 sempurna. Nah, itu bisa kita jelasin lagi, detailin lagi ke bawahnya itu apa saja. Nah, itu. Kemudian untuk tulisan sudah. Terus untuk transition tadi seperti yang aku jelasin sebelumnya. Jadi transition ini jadi perpindahan dari slide satu ke slide lainnya. Contohnya misalkan penggunaan kayak transition ini teman-teman bisa pakai mana aja gitu. Sesuai dengan pilihan teman-teman, menurut teman-teman yang menarik gitu. Misalkan pakai mode, nah kemudian teman-teman mau pakai split, nah teman-teman mau pakai cut, nah itu bisa. Terus kalau misalkan untuk yang animation ini misalkan tulisan, dari tulisan itu bisa kita blok atau teman-teman bisa klik tulisannya, kemudian bisa CTRL-A. Itu lebih cepat untuk shortcutnya. Kemudian teman-teman bisa pilih berikut ada beberapa, ada peer, ada fade, atau ada fly in, kemudian ada flow in, kemudian ada wipe, swipe gitu, kemudian ada well gitu. Misalkan ini contoh kita grow entrance. Nah, jadi bisa berbalik gitu. Kalau Microsoft PowerPoint sih lebih banyak kayak menu atau interaktif yang kita bisa pakai gitu, maksudnya gitu, kayak untuk animationnya, kemudian untuk transitionnya itu banyak banget gitu. Jadi kita juga bisa record juga. Nah, dari kita kalau Microsoft PowerPoint kita bisa record, kita pilih slideshow, kemudian kita pilih record. Nah, recordnya ini bisa dari awal. Nah, kita dari awal kita bisa klik gitu. Gitu. Kemudian nanti misalkan tulisannya apa itu bisa gitu, teman-teman. Contohnya. Terus kemudian kita bisa nambahin audio di Microsoft PowerPoint. Contohnya kita bisa klik bagian record, kemudian audio. Kita bisa nih nambahin audionya. Misalkan berikut, kemudian pilih sound length-nya. Nah, jadi misalkan teman-teman kalau mau mempresentasikan produk, atau mungkin bisa di record terlebih dahulu, nanti bisa langsung di-share ke klien, atau teman-teman misalkan nggak mau berhalangan atau gimana, misalkan mau untuk ngasih produk nih ke klien, bisa juga dengan nge-record itu gitu, dengan teman-teman menjelaskan produk teman-teman gitu. Gitu. Untuk yang lain, Mas, ada yang dipertanyakan tentang Microsoft PowerPoint? Next saja lah. Next. Oke. Nah, jadi ini
tadi untuk record. Nah, jadi kita bisa record pas kita sambil presentasi gitu. Nah, itu kita bisa ngasih suara audio kita di Microsoft PowerPoint gitu, teman-teman. Gitu. Ada pertanyaan yang lain, teman-teman? Atau masih kurang jelas mungkin? Nanti boleh, misalkan mau belajar lagi nih, maksudnya kurang jelas atau gimana, nanti boleh kontak ke aku nanti. Tuh. Apakah sudah cukup jelas, teman-teman? Jelas. Oke. Oke, untuk materi masih ada yang dipertanyakan atau kurang jelas? Sudah cukup jelas kah? Sudah cukup jelas. Oke. Oke, mungkin untuk materi PowerPoint ini aku cukup sekian ya untuk materi PowerPoint malam ini. Semoga membantu teman-teman gitu. Nanti aku share untuk template-nya, untuk shortcut-nya, biar mempermudah teman-teman juga. Misal, boleh nanti dicoba menggunakan Microsoft PowerPoint untuk belajar gitu. Untuk misalkan teman-teman pengen belajar terus kemudian pengen membuat presentasi secara mandiri gitu. Itu bisa teman-teman buat belajar gitu. Oke, mungkin untuk materi PowerPoint malam ini saya cukupkan sekian ya. Oke, teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Blikade. Terima kasih teman-teman semuanya.